gini, saya bilang tumben gitu dia. Itu sesuatu pemberian yang memberikan kekuatan yang luar biasa. Ketika seseorang memberi, kita menerima kebaikan itu. Nah, begitupun juga ketika kita mendengar cerita-cerita tentang sesuatu yang menguatkan hati, kita share sama orang. Tapi yang ada kan kita kebalikannya, yang kita sering share itu kan sesuatu yang justru malah yang heboh-hebohan gitu ya, yang kelihatannya seru, yang kelihatannya heboh, yang kelihatannya gimana, tapi teman-teman tahu terakhirnya nanti dampaknya luar biasa. Jadi bukan ide baik kalau saya rasa. Jadi teman-teman lakukan itu, menurut saya itu yang paling penting lah untuk saat ini gitu ya. Justru kenapa tidak kita lakukan itu. Dan juga hari ini saya juga bersyukur sama Mas bisa diajak ngobrol seperti ini juga. Mudah-mudahan juga acara kita nih bersama ngobrol bersama Gizi Kebugaran ini juga mungkin ya ada sedikit hiburan lah buat teman-teman ya. Jadi bahwa ibaratnya bukan sesuatu yang harus kita takuti atau apa gitu ya, tapi tergantung daripada kitanya semuanya gitu. Oke, Mas Ade, sesuai chattingan saya di awal Mas Ade, jadi menarik sebenarnya. Sedih ngelihat sekarang tuh jadi teman-teman personal trainer, pelatih gitu ya. Jadi betul. babak belur, mungkin Mas Ade yang udah betul. di bidang ini udah puluhan tahun, apa Mas Ade bisa kasih semangat nih Mas Ade buat teman-teman PT ataupun coach yang sedang dalam kondisi sekarang? Betul ya, saya sih cuma berharapnya ya mudah-mudahan kita juga tidak terlalu get carried away dengan segala kecemasan dan ketakutan ini gitu. Terlepas daripada kadang-kadang saya nggak tahu siapa sih sebenarnya yang punya kepentingan untuk melakukan hal tersebut. Tapi saya cuma melihat adalah bahwa ini juga nggak akan bertahan lama ya, karena orang juga pasti cerdas, pinter. Saya yakin juga ini sebenarnya juga cepat ya akan pulihnya kembali, karena orang juga capek untuk harus begini terus menerus juga. Lama-lama juga ibarat kayak kita ditakutin terus, awalnya kan kita takut lama-lama akhirnya udah capek takutnya gitu. Jadi yang munculnya adalah pasti nanti akan ada keberanian itu. Makanya seperti saya katakan, kalau saya bercandanya itu ibarat hari ini tuh virus yang sesungguhnya adalah virus takut, maka vaksinasinya adalah berani gitu. Jadi ya berani bukan dalam arti arogan atau kita tinggi hati dengan bilang saya nggak peduli dengan virus tersebut. Kita tetap jaga kebersihan, kita tetap lakukan apa yang harus dilakukan ya. Tapi maksudnya tidak boleh ada satu ketakutan yang kita ciptakan bagi diri kita sendiri, karena tubuh kita terlalu cerdas untuk dibohongi. Jadinya nggak bisa gitu, kita nggak boleh gitu. Nah buat teman-teman trainer, saya rasa yuk kita berbagi aja, mumpung ada kesempatan sekarang. Kita dengan adanya sosial media seperti ini, teman-teman tiap hari bisa berbagi berbagai hal. Ya mungkin teman-teman lihat saya deh, yang gampang aja. Saya mungkin sering kan sibuk dengan berbagai aktivitas, tapi teman-teman lihat hari ini sejak ada corona, teman-teman pasti bilang, itu si Mas Ade kok posting tiap hari ya, itu latihan apa segala, padahal dulu jarang banget gitu ya. Mungkin karena dulu waktunya nggak ada atau apa, sekarang ada kesempatan saya bisa berbagi. Karena kenapa saya bilang saya senang berbagi, karena saya pikir justru teman-teman yang nolongin saya. Kenapa? Karena ketika teman-teman menerima pembagian saya jadi kuat imun sistemnya saya. Saya senang. Teman-teman waktu saya bagi, teman-teman juga jadi kuat. Makanya itu yang disebutnya namanya win-win situasi. Dan ketika orang lain melihat Instagram kita isinya berupa berbagi dan menerima, pada saat itu tambah kuat lagi kita semua gitu. Kan kenapa enggak gitu. Jadi saya pikir yuk kita berbagi. Dan sebagian dari teman-teman kadang-kadang ada yang kreatif ya, bahkan membuat yang namanya online coaching, kadang-kadang latihan bersama yang mungkin bisa memberikan satu kebermanfaatan secara finansial ya. Misalnya mungkin teman-teman masih boleh lakukan itu, nggak apa-apa. Atau mungkin bagi sebagian orang mungkin masih bisa tetap menjalankan personal training, kadang-kadang suka diundang ke tempatnya ya gitu, atau ke ininya, tapi teman-teman ya untuk sementara ini mungkin bisa jaga ibaratnya kayak semacam etika, bukan dalam arti etika ngomongin kesehatan ya, karena kalau temennya, kliennya sehat, dianya sehat, berarti nggak terjadi apa-apa sebenarnya. Tapi mungkin demi ini ceritanya oke, mungkin saat ini kan sekarang biar oh ya mungkin karena kita public servant, nah pada saat itulah otomatis biasanya, makanya kenapa kayak orang-orang yang ada di kasir di restoran di mana ya kan, di supermarket, merekanya pakai masker hanya buat memberikan kenyamanan bagi si customer gitu, terlepas daripada sebenarnya bagi dianya dia nggak terlalu punya kebutuhan itu gitu, hanya demi ya kita kayak ibaratnya
sopan santun lah gitu aja sih sebenarnya. Jadi saya pikir teman-teman bisa melakukan itu, tapi saya yakin teman-teman nggak usah khawatir ibaratnya dalam arti kita nggak bakal selamanya begini kan. Yes. Gitu. Jadi teman-teman harus mesti survive buat diri sendiri dulu. Saya yakin sebenarnya 1-2 bulan harusnya ibaratnya 2 minggu, tambah lagi 2 minggu, tambah lagi 2 minggu. Ya paling banter sampai saya rasa mungkin kalau di Indonesia harusnya kan di nanti kita mau lebaran ya sama-sama, dan saya yakin ibaratnya lebaran itu is all about silaturahmi, kemenangan daripada sebuah kebaikan. Jadi saya rasa nggak ada istilah untuk kita pada saat itu untuk akhirnya untuk takut ya nggak boleh ya salamannya ya, nanti salamannya semua suruh pakai siku gitu. Tapi yang paling uniknya Mas Dila tahu gak apa? Kita kalau salaman katanya suruh pakai siku ya gitu ya. Tapi kalau kita suruh pas kita lagi bersin katanya suruh bersinnya di siku. Gitu ya. Nah, jadi begitu pas giliran salaman kena juga gitu ya bersinnya. Jadi kadang-kadang makanya itu yang saya sering katakan kadang-kadang banyak data-data yang sangat tidak akurat yang dijadikan sebagai satu panduan pada kita hari ini, termasuk juga yang ada istilah yang seperti tadi saya katakan, jadi kayak one size fits all policy, seolah-olah bahwa inilah caranya seperti gini, jadi semua orang sama, pada kenyataannya sama sekali tidak gitu. Dan bisa dikatakan seperti saya katakan tadi gitu, masalahnya itu bukan terjangkitnya, tapi masalahnya itu adalah matinya. Dan ketika yang mati itu cuma sedikit, ibaratnya nggak ada alasan untuk akhirnya membuat kita jadi harus mati karena faktor-faktor yang lain. Nah, dalam hal ini yaitu yang tadi saya katakan, berbagai penyakit-penyakit kronis atau penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular yang sekarang ini sebenarnya bisa dikatakan itulah yang sebenarnya mayoritas daripada masalah kesehatan di dunia, termasuk di Indonesia. Hampir lebih dari 85% kita sakit itu karena ulah perilaku kita. Penyakit infeksi itu cuma di bawah 10%. Baik Mas Ade, jadi menarik nih ya terkait dengan itu. Jadi kalau kita di gizi itu kita melihat bahwa orang yang obesitas di Indonesia itu, overweight dan obesitas itu sepertiganya. Artinya dari 280 juta artinya 90 Luar juta. biasa. Luar Artinya biasa. satu trainer tuh harusnya punya klien itu 900 Mas Ade. Artinya berpeluang nih besar ya Mas Ade. Jangan sampai trainer tuh jadi patah semangat. Saya lihat juga banyak trainer-trainer yang membuat exercise kemudian kadang-kadang dicontoh langsung, padahal kan kayak tadi nggak semuanya bisa cocok gitu kan, butuh hitungannya, makanya butuh konsultan juga. Makanya itu dia penting trainer di sini bagikan nggak hanya gerakannya tapi stepnya gitu ya Mas Ade ya. Nah, betul. Berhubungan dengan step ini, jadi menarik Mas Ade. Kalau dalam kondisi Mas Ade, mungkin kasih gambaran sebentar. Banyak orang yang mau nurunin berat badan, ada mau ningkatin berat badan. Kemudian ada yang senangnya intensitas tinggi, ada yang senangnya kardio, ada yang udah baik, pengen jaga aja dalam kondisi sekarang. Apa nih dari Mas Ade nih? Karena menarik nih, banyak orang bingung, apa sama latihannya? Ya, jadi sekali lagi buat teman-teman sebenarnya memang di satu sisi sebuah proses itu harus tantangannya kita nikmati ya. Tapi memang untuk mendapatkan satu hasil kita nggak bisa kita bilang oh saya sukanya ini, saya nggak suka itu gitu. Misalnya, nah contoh misalnya gini, saya mau meningkatkan lean body mass saya misalnya. Artinya saya kalau bisa berat badannya turun ya, tapi jangan dari big fat man become little fat man. Artinya nanti yang turun cairannya, turun organ tubuhnya, turun ototnya, terakhirnya lemaknya tetap sama, tapi turun berat badannya hanya karena kita salah memakai indikator. Nah, yang mau saya sampaikan sebenarnya buat teman-teman sekalian itu, memang itulah gunanya sebuah ilmu ya Mas ya, kan juga kayak kita ngomongin soal kayak belajar tentang gizi dan sebagainya, kita dikasih sebuah ilmu. Jadi kita ambil ilmu itu, nanti dalam perjalanannya kita yang harus punya kreativitas untuk menyiasatinya. Kayak orang tanya misalnya gini, kalau makanan sehat itu berarti kalau bisa seratnya tinggi misalnya cukup, lalu makanannya alami, lalu ini apa gitu. Tapi kan terakhir orang bilang gini, ya tapi itu saya nggak suka, gimana tuh? Saya sukanya yang, ya kan kayak gitu kan gitu. Nah jadi seolah-olah kita memilih saya sukanya gitu. Nah, karena kecerdasan kita akan kesehatan yang rendah, makanya kenapa sering saya kemukakan kan buat teman-teman, ibaratnya teman-teman paling sering kalau pertanyaan yang kepada saya itu paling gampang gini, Mas Ade, mau loh saya badannya bagus, cuma saya nggak ada waktu tuh buat latihan, olahraga, sama kadang saya kalau suruh diet, aduh susah lah, pusing gitu, gimana Mas caranya Mas biar bisa punya badan bagus?
Nah itu sama aja kayak kalau kita punya kecerdasan akan keuangan, kita tanya sama orang di Indonesia pengusaha yang sukses siapa gitu ya, kita tanya misalnya, Pak gimana sih Pak bisa sukses gitu Pak jadi pengusaha tuh Pak, tapi saya males ya yang namanya belajar kerja itu saya agak males Pak, saya kadang-kadang kalau kerja udah capek gitu, gimana Pak caranya? Kita digampar sama dia ketika kita ngomong gitu ya, karena apa? Karena kecerdasan akan keuangan kita begitu tinggi, kita tahu bahwa kalau kita tidak usaha, kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak kerja, kita tidak rajin, usaha itu tidak memberikan hasil pada kita. Nah sebenarnya dalam hal pendekatan kesehatan pun juga sama. Jadi sekali lagi teman-teman mau nggak mau teman-teman harus belajar. Contoh yang paling gampang sederhana, apa sih yang namanya aerobik aktivitas? Oh aerobik aktivitas tujuannya buat melatih kekuatan jantung. Berarti mau teman-teman suka nggak suka ya itulah emang itulah fungsinya si aerobik aktivitas. Teman-teman mau lakuin atau nggak lakuin tergantung teman-teman. Nah tapi nanti kreativitasnya teman-teman bisa bilang, boleh nggak kalau seandainya saya bukan lari, saya sukanya jalan aja, atau saya naik sepeda, atau saya berenang, nah boleh. Nah nanti siasatnya di sana. Tapi aerobik aktivitasnya tetap harus berjalan gitu, karena kita berusaha dengan adanya oksigen, kita berharap nanti akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, kan kayak gitu ya gitu. Nah lalu kedua kita bilang, bagi sebagian karena tidak punya tantangan, akhirnya sekarang ini banyak sekali dari sebagian dari kita ya mungkin karena semuanya serba in control, everything in control. Jadi ada satu kesenangan ketika kita dikontrol oleh orang lain. Nah sekarang ini makanya yang paling populer ya kayak ada bootcamp dan sebagainya. Ayo kita harus lakukan ini apa gitu. Kita disuruh mesti ke sana kemari dan dikenal dengan namanya half and puff, atau mungkin orang mengenalnya sebagai namanya high intensity training ya, interval training. Tapi sebenarnya teman-teman mesti paham sekali lagi, itu adalah sebuah varian-varian daripada latihan yang teman-teman bisa lakukan, tapi akan menyenangkan kalau seandainya teman-teman membuat yang disebut dengan namanya kombinasi, variasi, dan rotasi gitu. Jadi selalu menyenangkan sekali waktu teman-teman mau melakukan yang namanya si half and puff itu, sekali waktu mau melakukan yang namanya aerobik, sekali waktu teman-teman lakukan yang namanya anaerobik gitu, sekali waktu teman-teman lakukan yang namanya resistance training, sekali waktu teman-teman melakukan yang namanya cardiovascular exercise, kayak misalnya group exercise misalnya teman-teman mau lakukan, atau teman-teman bilang saya nggak mau ikutan group exercise, atau kebalikannya saya justru senangnya kalau rame-rame bersama teman-teman. Nah itu nggak ada masalah, yang penting teman-teman paham bahwa oh ini adalah strategi kardiovaskular saya. Jadi kardionya saya akan pilih di mana. Tapi saya tahu bahwa badan saya akan menggunakan lemak pada saat di mana saya tidak ngos-ngosan. Ketika saya ngos-ngosan, sedangkan lemak sebagai sumber tenaga gitu. Nah, jadi mesti seperti saya katakan tadi, jangan terperangkap di dalam sebuah peran, tapi lupa memahami esensinya. Nah itu yang tadi saya katakan. Ketika kita lari, tadinya nggak pernah lari ya, habis itu disuruh yuk ikutan yuk lari 1 kilo aja udah ngos-ngosan, lama-lama lari lagi, coba lagi, lama-lama akhirnya jadi kuat 1 kilo, tidak ngos-ngosan lagi. Pada saat itu akhirnya bisa 3 kilo, pada saat itu habis itu bisa 5 kilo. Bagus nggak? Bagus banget dibandingkan dulu nggak pernah melakukan itu. Nah belakangan ketika udah senang melakukan aktivitas itu, akhirnya apa yang dilakukan? Ketika ikut pertandingan 5 kilo dapat medali, wah senang. Wah gimana kalau saya koleksi aja ya, besoknya ikut lagi 5 kilo. Senang lagi dapat medali lagi, dan yang dapat medali kan semua ya, bukan yang juara tapi semua bisa dapat medali. Kita dapat satu penghargaan, bagus gak? Bagus, secara psikologis memberikan kebermanfaatan bagi kita. Tapi pelan-pelan lama-lama kita bilang kenapa nggak saya ikut yang 10 ya? Oke. Nah di situ kenapa saya nggak ikut yang 22 ya? Oke, terakhirnya saya ikutlah udah maraton sekalian yang 40-an ke atas ya. Saya ikut, bahkan ada yang mau ikut ultramaraton atau Ironman dan sebagainya. Sebagian boleh, salah nggak? Sama sekali tidak salah. Tapi yang jangan lupa adalah yang tadi saya katakan. Jangan lupa esensi daripada lari itu adalah sehat gitu. Nah nanti sehatnya lupa, tapi kita terperangkap di dalam perannya, akhirnya lari. Nah persis seperti anak-anak binaraga lah ya. Binaraga itu dulu orang pernah bilang namanya masculinity is supposedly go hand in hand with vitality and health. Makanya kenapa orang bilang kalau orang yang berotot itu biasanya dia sinergis dengan yang namanya vitalitas dan kesehatan. Makanya di Indonesia zaman dulu kalau ngomongin jamu sebagai salah satu sumber daya alam di Indonesia yang begitu hebat ya, kita herbal dan sebagainya, itu pasti hubungannya dengan vitalitas. Nah ketika dia mau menjelaskan itu kepada masyarakat, ada sebuah asosiasi secara normal mengatakan bahwa kalau orang yang berotot itu pasti vitalitasnya tinggi kan gitu kan gitu. Nah jawabannya tepat sekali ketika kita melakukan dengan cara yang baik dan benar.
Tapi yang terjadi hari ini adalah kita menyalahgunakan obat, kan gitu kan. Yang penting pokoknya badannya berotot dan badannya gede. Tapi yang tanpa kita sadari, kita mengorbankan kesehatan kita. Nah itu tadi yang makanya saya katakan jadi akhirnya salah paham. Itu juga akhirnya yang tadinya aktivitas lari, aktivitas misalnya ada crossfit dan sebagainya sebagai sesuatu yang sifatnya biologis atau fisik, akhirnya belakangan menjadi psikologis gitu. Nah itu yang mesti hati-hati gitu. Karena nanti akhirnya kita merasa, wah saya kok belum latihan, saya ngerasa keganggu nih, nggak oke. Karena dia merasa ada punya pemahaman bahwa kalau saya nggak latihan itu berarti saya lemah, saya ini, saya apa. Tapi yang tidak disadari adalah bahwa tubuhnya kebetulan memang membutuhkan dia untuk istirahat gitu. Nah jadi buat teman-teman bijaksanalah terhadap pilihan-pilihan tersebut. Ya mungkin kembali lagi menjawab pertanyaan Mas Dila tadi, kalau saya rasa kembali lagi ya buat para trainer, justru sekarang saatnya untuk kita membuktikan diri kita dalam situasi ini di mana banyak orang jadi jatuh sakit. Kita justru jaga kesehatan kita. Ada istilah yang mengatakan tutwuri handayani, kita bisa mengajarkan dengan cara mencontohkan. Ada istilah yang mengatakan saya tidak bisa memberi kalau saya tidak memiliki. Nah jadi saatnya buat teman-teman harus menjadi pandu, menjadi panutan bagi klien teman-teman sekalian. Tiap hari yang ada, nih lihat nih saya makannya gini, ini saya lakukan gini, ini saya puasa loh dengan cara kayak gini, oh ini saya ada tips-tips tentang ini. Jadi itu aja kita berbagi. Justru siapa yang tahu ya teman-teman, ketika hari ini kita banyak berbagi, pada saat itu begitu nanti ini semua kembali normal, ternyata kliennya tambah banyak ya, ininya apa ya, waduh bersyukur banget ya. Jadi saya rasa ini satu momentum yang baik. Itu tadi yang sudah saya katakan, apa yang ada di luar diri kita yang kita tidak bisa kontrol, mulai dari policy kebijakan dunia tentang ini itu gitu dan sebagainya, ya nggak ada yang bisa saya bahas di sini gitu. Tapi kalau yang bisa kita lakukan saat ini adalah apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oke, Mas Ade, sebelum 2 pertanyaan terakhir nih Mas Ade. Jadi menarik. Iya, santai. Jadi itu banyak juga pertanyaan dari tadi. Mas Ade tuh makannya kayak gimana sih? Apakah isinya protein semua atau kayak gimana atau gimana? Ini menarik. Ya, jadi kalau saat latihan baik. sama after latihan. Iya, justru teman-teman kadang-kadang suka salah paham ketika ada satu pemahaman tentang yang namanya kalau makan semakin banyak itu berarti semakin sehat gitu. Jawabannya tidak gitu. Bahkan kalau sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang udah kenal sama saya, mereka justru keseringan tiap kali main sama saya kok makannya dikit gitu ya. Yang orang nggak paham itu adalah itu ya. Yaitu adalah bahwa saya memang justru makan saya tuh nggak banyak. Makan saya tuh bisa dibilang secukupnya aja lah gitu. Tapi kok ototnya bisa banyak dan sebagainya, tadi yang saya katakan tadi, kalau teman-teman bisa pernah dengar ada yang namanya fasting membuat growth hormone kita meningkat, kan orang bingung, loh kok gimana ceritanya badan bisa menciptakan hormon pertumbuhannya naik, padahal kitanya nggak makan gitu. Nah itu tadi yang saya katakan tadi, makanya teman-teman sekalian, coba ya kita belajar dari hal yang kecil aja dengan badan kita. Badan kita akan membuat satu yang namanya sistem alokasi sumber daya. Dalam hal ini kita bicara energi, kalau seandainya kita membuat satu pola perilaku yang berbeda. Nah, kita kebetulan juga bentar lagi mau puasa ya teman-teman. Nah, salah satu manfaat daripada kebaikan puasa adalah apa? Hampir lebih dari 90% kali masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia, itu kecenderungannya adalah lebih banyak makannya daripada kekurangan makannya gitu. Ya, bahkan orang miskin sekalipun juga tetap aja masih banyak yang gemuk dan kebanyakan. Bahkan tadi yang Mas Dila bilang ya, di kampus pernah membuat satu penelitian, bayangin kalau 30% orang yang itu udah yang overweight banget ya Mas ya. Tapi kalau ngomongin orang cuma kelebihan aja berat badan, mungkin jangan-jangan lebih dari 50% kali ya. Atau bahkan 70% kali. Nah, artinya di sini teman-teman sekalian, ketika kita puasa kita diberikan kesempatan untuk memberikan waktu buat organ tubuh kita untuk bisa pulih, beristirahat sejenak. Jadi nggak selalu harus makan terus. Nah, ketika kita puasa dan kita tidak melakukan aktivitas makan tadi, pada saat itulah badan diajarkan oleh kepala kita untuk membuat satu yang namanya sistem keseimbangan baru. Itu tadi makanya akhirnya jangan sampai ya kita baru dikasih makan lagi baru 13 jam loh. Terakhir tadi dia makan sahur ya, misalnya baru makan lagi baru buka.
akhirnya lama-lama di hari ketiga, hari ketujuh, minggu pertama, kedua, ketiga, makin lama badan semakin cerdas, akhirnya membuat satu kemampuan untuk bilang yuk kita tingkatkan growth hormonnya. Kenapa? Karena growth hormone itu hubungannya dengan sparing muscle, jadi muscle-nya di spare, ditahan. Nah pada saat itulah bukannya biasanya yang terjadi katabolik, apalagi kan anak-anak kan suka bilang, wah saya nggak makan nih, nggak protein, jadi turun berat badannya. Mungkin 1 hari iya, 2 hari iya, 3 hari mungkin iya, tapi begitu teman-teman lakukan itu berminggu-minggu, dan apalagi udah jadi kayak lifestyle kayak saya, pada saat itulah ternyata hanya dengan makan sedikit badannya tetap bisa bagus gitu. Nah itu tadi nomor 1 yang saya bisa sampaikan, makan saya itu seperti apa. Teman-teman nggak akan kebayang kalau ternyata makan saya itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Tapi yang saya lakukan tetap dengan saya pay attention terhadap 4 elemen diet. Yang pertama adalah sumber. Nah, saya memilih sumber atau jenis yang seperti tadi saya katakan, semakin sumber itu alami, yang berasal langsung dari yang sesuai dengan, kalau istilahnya orang bilang ya, sesuai dengan bentuk aslinya, itu kan menyenangkan. Karena kebanyakan kan kalau makanan yang udah masuk dalam sebuah industri, itu kan makanannya bentuknya udah tidak sesuai aslinya. Nah, jadi nomor 1, makanan yang sesuai seperti aslinya akan jauh lebih baik, yaitu makanan-makanan yang alami. Kalau teman-teman akhirnya bisa dapat, apalagi yang organik dan sebagainya, saya rasa itu satu hal yang baik. Lalu yang kedua, saya rasa penyajian. Nah, penyajian di sini juga menjadi sesuatu yang penting. Bukan berarti saya bilang penyajian misalnya dalam hal ini yang paling populer misalnya gorengan. Nah, kita ngomongin gorengan tergantung juga apa yang kita pakai. Tetapi kalau teman-teman paham kan tentang salah satu yang paling populer sekarang adalah ketogenic diet. Kenapa sih sebenarnya ketogenic diet menjadi sesuatu yang populer? Jawabannya adalah karena problem daripada permasalahan berat badan di dunia, termasuk di Indonesia, itu disebabkan karena karbohidrat sebagai kontributor utama gitu. Kelebihan karbohidratnya. Betul, jadi ketika kebanyakan karbohidrat ya otomatis akhirnya terjadilah masalah kesehatan di dunia ini, termasuk berbagai penyakit-penyakit degeneratif tadi. Nah, tapi dengan cara akhirnya karbonya dikurangin, tapi kan kita butuh tenaga. Nah, akhirnya tenaganya diambillah dari lemak yang baik gitu. Lemak yang baik bisa dari kuning telur, bisa dari minyak ikan, bisa juga dari VCO, bisa dari extra virgin olive oil, bisa dari alpukat dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya lebih teknis lah ya Mas Gila, lebih paham lah, saya rasa lebih ngerti. Jadi itu pasti akan lebih panjang lah kita ininya. Tapi teman-teman biar paham aja adalah bahwa apapun juga itu adalah sebuah metode ya. Kalau teman-teman mau turunin karbo berarti lemaknya mesti naikkan, lemaknya mesti lebih ini. Protein secukupnya. Nah itu protein tuh argumentatif tuh teman-teman, ketika apa ya namanya debatable lah maksud saya. Jadi orang suka tanya misalnya, Mas Ade katanya kebutuhan protein kita per hari katanya berapa 1 pound per 1 pound per gram ya gitu ya ibaratnya. Jadi kalau kita misalnya berat saya misalnya 90 kilo berarti itu 200 pound gitu ya. Berarti saya makannya 200 gram proteinnya gitu misalnya. Kalau saya rasa dari pengalaman saya, mungkin saya bisa salah, tapi teman-teman bisa lihat bahwa menurut saya sebenarnya nggak segitu amat gitu. Saya setuju dengan jangan kekurangan protein, saya setuju. Tapi saya juga setuju dengan jangan kebanyakan protein. Nah kalau teman-teman itu kebanyakan protein kadang-kadang, apa-apa kalau bisa protein. Belum lagi sekarang ini dengan bersyukurnya ya industri suplementasi yang semakin maju, rasanya juga enak-enak ya Mas Dila ya, rasanya kan oke banget gitu ya kan. Nah ketika makanannya enak, akhirnya nggak ada kerjaan minum protein shake gitu. Nah sedangkan kebutuhan badan kita kadang-kadang berlebihan gitu. Oke. Mantap Mas Ade, jadi menarik. Sebenarnya kita juga ya karena dosen ya, kita selalu melakukan penelitian. Ternyata banyak betul Mas. Ternyata di dalam protein bisa jadi klaimnya itu bisa berbeda, atau bisa jadi betul apa sasarannya, maksudnya sarannya untuk mengkonsumsi lebih protein itu dia. Jadi Mas Ade, kami tuh sebenarnya tahun lalu udah bikin buku Fit Saat Puasa. Wah, bagus sekali Mas. Ya, selamat ya. Ya, mudah-mudahan baik. Mas Ade, saya pikir ini udah mau habis, kurang dari 1 menit. Iya, nggak apa-apa Mas. Kalimat lah Mas Ade untuk ini. Sebelumnya saya ucapin makasih Mas Ade. Apa makasih Mas. Ini Mas Ade? Ya, pesannya saya cuma sekali lagi, sehat bukan tujuan, sehat itu syarat ya teman-teman ya. Untuk kita bisa bertahan dalam 1 bulan, 2 bulan ke depan sebelum sampai Ramadan nanti, mudah-mudahan yang harus kita lakukan adalah kita jaga kesehatan kita ya. Kalaupun ada sesuatu yang melemahkan hati, selalu ada sisi yang menguatkan hati ya. Jadi buat teman-teman, yuk kita terus berbagi, kita terus belajar, itu penting banget. Dan berbagi dan juga menerima
pemberian daripada kebaikan orang lain terhadap kita. Jadi saya rasa itu yang kita lakukan. Dan teman-teman, olahraga harus ibarat seperti mandi, harus dilakukan setiap hari. Dan proses food, terutama kalau gula yang kelebihan, yang kebanyakan, teman-teman tahu ya harus dibakar dengan resistance training ya. Jadi saya rasa teman-teman harus lakukan itu juga gitu. Tapi ya, dan bagi teman-teman yang mungkin masih ngerokok dan sebagainya, kalau bisa dikurangi atau jadi momentum buat akhirnya jadi berhenti ngerokok, gara-gara situasi ini menyenangkan sekali. Baik. Banyak sih tipsnya Mas, tapi kurang lebih kira-kira seperti itu. Bisa ketemu nanti setelah beres ini semua. Iya Mas, Kopi kita bareng, ketemu. foto bareng ya Mas Iya. Ade. Iya Mas, Siap. nanti main ke gym saya di Bandung ya, nanti main Ya, ya. terima kasih Mas Ade. Makasih Sampai Mas jumpa, semuanya, teman-teman. makasih teman-teman sekalian.